Pada saat yang sama, sebelum tiba di tujuan, seluruh perjalanan tidak boleh lebih rendah dari 1,000 meter di atas permukaan laut, dan terdapat radar pengatur lalu lintas udara di seluruh proses pemantauan. Tidak seorang pun boleh melanggar persyaratan. Jika tidak, persyaratan tersebut akan diarahkan oleh DKNY dan harus diperiksa dan diselidiki lagi. Oleh karena itu, jika Victoria ingin meninggalkan New York dengan helikopter, ia harus melalui serangkaian prosedur berikut. Bahkan jika dia adalah pemimpin dari Black Mamba dan seorang guru Tao berusia 400 tahun. Victoria merasa mentalitasnya telah terpotong-potong sejak dia turun dari pesawat. Sekarang, dia hampir mengamuk. Pemimpin Black Mamba yang bermartabat diperintahkan mendarat untuk diperiksa di Amerika Serikat. Dia merasakan pikiran Tao-nya, yang telah dia kembangkan selama lebih dari 300 tahun. Pada dasarnya habis dalam beberapa jam setelah turun dari pesawat. Hal ini membuatnya mengutuk dalam hatinya, sialan Rothschild. Cepat atau lambat kau harus membayar harganya. Dia diliputi amarah dan kebencian saat dia melihat helikopter yang dia terbangkan di atas perusahaan penerbangan umum seperti yang diperintahkan oleh DKNY. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tidak kurang dari 20 helikopter dengan ukuran dan gaya berbeda diparkir di landasan. Helikopter-helikopter ini semuanya adalah helikopter sipil, dan sepertinya semuanya harus diperiksa. Ketika Victoria melihat ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Dengan banyaknya helikopter yang diperiksa, kapan kita bisa bebas?" Pilot itu berkata tanpa daya, "Ini, saya tidak bisa berkata apa-apa tentang ini." Victoria memiliki dorongan yang begitu besar sehingga dia tidak sabar untuk melompat keluar dari helikopter sekarang dan membunuh semua orang di bawah untuk meredakan amarah di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia melakukan ini, meskipun dia bisa lolos tanpa cedera, semuanya akan terseret ke dalam jurang kehancuran abadi. Selain itu, ia juga melihat ada 4 helikopter polisi bercat DKNY di 4 sudut apron di bawahnya. Di samping 4 helikopter polisi, terdapat setidaknya 20 petugas polisi SWAT bersenjatakan peluru tajam. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada helikopter Apache dari Garda Nasional Negara bagian New York yang diparkir di setiap sisi lapangan. Apache dilengkapi dengan roket Sisnek 70 mm dan rudal Hellfire, yang hampir sama kuatnya dengan yang dibuat oleh Uni Soviet dan bahkan jauh lebih baik. Di samping 2 helikopter bersenjata ini, ada lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap. Begitu Victoria melihat postur ini, dia tahu bahwa datang ke tempat ini dan masih ingin menolak bekerja sama dan melarikan diri sebelum pertempuran adalah tugas yang bodoh. Dengan konfigurasi daya tembak ini, dia harus menguliti dirinya sendiri meskipun dia tidak mati. Terlebih lagi, Garda Nasional Negara bagian New York memiliki lebih dari 2 helikopter ini. Jika terjadi keadaan darurat, F-35 pun mungkin bisa terbang dalam waktu singkat. Lagi pula, bahkan Garda Nasional Vermont telah menyelesaikan penggantian F-35, belum lagi senjata-senjata besar yang ada di pengawal seperti Garda Nasional New York. Mereka memiliki pembom siluman F-22 dan B-2. Meski hak komando ada di tangan militer AS. Dilihat dari urutan kepemilikan peralatannya, memang milik Garda Nasional. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menghancurkan Black Mamba, militer AS tidak perlu dikerahkan. Garda Nasional negara bagian manapun, yaitu milisi negara bagian ini, dapat meledakkan markas Black Mamba. Tepat ketika Victoria mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya, sebuah suara datang dari radio. N77DT, mohon segera mendarat di apron ke-14. Ada petugas polisi di apron untuk memandu pendaratan.
Harap dicatat bahwa tidak ada sistem pemantauan titik buta. Selama proses pendaratan, Anda harus memastikan semua jendela pesawat selalu tertutup dan tidak boleh ada yang membukanya. Setelah mendarat, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan helikopter. Mereka harus menunggu pemeriksaan di tempat. Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada kelainan, pelepasan Anda terkait dengan keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Mohon kerjasamanya. Jika ada perilaku berbahaya, DKNY dan Garda Nasional Negara Bagian New York tidak akan menutup kemungkinan untuk menembak terlebih dahulu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Victoria mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa hatinya telah hancur, dan hanya rasionalitas untuk memahami keadaan saat ini yang hampir tidak dapat dipertahankan. Pilot tidak punya pilihan selain mematuhi instruksi dan perlahan mendaratkan helikopter di apron ke-14. Sebelum helikopter mendarat, beberapa tentara dengan peluru tajam sudah menunggu di dekatnya. Setelah helikopter berhenti, mereka segera menutup semua pintu dan jendela dengan selotip yang kuat untuk mencegah orang-orang di dalam memanfaatkan kekacauan tersebut untuk membuang apapun dari helikopter atau mengeluarkan senjata dan menyerang. Melihat pihak lain menyegel pintu dan jendela, Victoria langsung bertanya, "Apa kamu tidak ingin memeriksanya? Mengapa kamu tidak segera memeriksanya? Apa yang kamu lakukan dengan menutup pintu dan jendela?" Salah satu tentara menjawab, "Ada lebih dari 10 helikopter menunggu untuk diperiksa. Saat Anda mengantri, kami akan mempersilakan Anda turun dari pesawat untuk diperiksa." Victoria langsung marah dan bertanya dengan marah, "Ini tidak masuk akal, waktuku sangat berharga. Mengapa kamu membiarkan kami menunggu di sini untuk kau periksa satu persatu?" Tentara itu dengan sengaja menunjukkan senapan serbu di dadanya dan berkata dengan dingin, "Ini terkait dengan keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Semua orang harus patuh tanpa syarat. Jika Anda keberatan, kami dapat menyediakan tempat gratis dan memberi Anda waktu 24 jam dan beberapa jam untuk menenangkan diri." Pada saat tertentu, Victoria ingin memenggal kepala tentara itu dengan tebasan di udara, dan kemudian menyerang ke Burlington. Namun, alasannya dengan cepat menenangkannya. Karena dalam kasus ini, hampir tidak mungkin dia bisa melewati pemeriksaan pihak lain. Jalur berdarah bisa dibuat, tapi di detik berikutnya, kemungkinan besar selusin helikopter bersenjata akan menggigitnya dan tidak membiarkannya pergi. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan menemukan harta karun si Fang? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di langit. Helikopter sipil Bell yang besar perlahan-lahan jatuh dari langit dan diparkir di tempat parkir di belakang Victoria. Beberapa tentara di luar kabin segera membagi pekerjaan. Meninggalkan satu orang untuk menjaga helikopter yang ditumpangi Victoria. Sementara yang lain menuju apron berikutnya dan memblokir helikopter menggunakan proses yang sama seperti Victoria. Tentara yang berada di luar kabin menggunakan walkie-talkie di bahunya untuk mengatakan, "Kita perlu menambah lebih banyak tenaga kerja di sini. Kecepatan operasi di sini terlalu lambat. Rata-rata 3 helikopter baru datang setiap kali diperlukan untuk memeriksa satu helikopter." Walkie-talkie menjawab, 4 Chinook dan 4 Apache dari skuadron ketiga telah tiba di New York untuk mendukung mereka. Mereka diperkirakan tiba dalam 20 menit. Garda Nasional Massachusetts juga telah memasuki kondisi kesiapan tempur. Jika perlu, mereka akan datang mendukung kapan saja. Tidak masalah jika kecepatan operasi Anda lebih lambat. Biarkan saja orang-orang itu menunggu di helikopter. Tidak peduli berapa lama mereka menunggu, selama mereka tidak keluar atau melarikan diri sebelum diperiksa. Tentara itu terkejut dan kemudian bertanya, "Apa Garda Nasional Negara Bagian New York tidak cukup? Apa Anda memerlukan dukungan dari Massachusetts?" Walkie-talkie menjawab,
Informasi yang dapat dipercaya telah diterima bahwa seseorang mencoba mencuri rahasia pertahanan nasional dan meninggalkan negara itu. Saat ini, kami memaksa pihak lain untuk kembali. Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menganalisis bahwa begitu pesawat tersebut dipaksa kembali, pihak lain kemungkinan akan mengerahkan tenaga bersenjata untuk merebutnya. Jadi sekarang kita perlu memobilisasi bala bantuan dalam jumlah besar untuk memastikan tidak ada yang salah. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.